pergi dari sana. Adegan berpindah pada seorang pria bernama Duncan Visla, seorang pembunuh bayaran yang dijuluki The Black Caesar. Pada saat itu Duncan sedang melakukan check-up. Diketahui Duncan memiliki beberapa riwayat penyakit, termasuk salah satunya terdapat sebuah serpihan logam yang tertanam dalam tubuhnya. Namun Duncan sendiri enggan mengeluarkan serpihan logam tersebut. Setelah itu Duncan menemui orang yang selama ini mengurus segala aset miliknya. Orang tersebut bernama Paul. Duncan menyelesaikan berkas-berkasnya karena dalam waktu 14 hari lagi dirinya akan segera pensiun sesuai kebijakan perusahaan yang menaungi pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Tak lupa juga dia menyelesaikan transferan donasi pada seseorang yang biasa ia lakukan pada setiap tahunnya. Kemudian ia menghubungi seorang wanita bernama Vivian yang ingin bertemu dengan Duncan pada suatu tempat yang sudah ditentukan. Di sini Duncan terlihat sangat profesional dengan hanya menelpon kurang dari 30 detik dan selalu mematahkan SIM card-nya setelah selesai menelpon agar tidak dapat dilacak oleh orang lain. Pada saat mereka bertemu, Vivian memberikan kabar kematian Michael yang diberitakan tewas dalam pembunuhan berencana oleh pembunuh bayaran asal Meksiko bernama Pedro Gonzalez. Vivian mendapat perintah dari bosnya untuk menugaskan Duncan menghabisi Pedro dengan bayaran tinggi, yang diketahui targetnya saat ini sedang berada di Rusia. Namun Duncan sendiri tidak begitu minat dengan tugas barunya itu mengingat Duncan sudah dipensiunkan oleh bosnya sendiri. Namun Vivian menjelaskan bahwa Duncan masih memiliki beberapa hari sisa dalam kontraknya sebelum resmi pensiun sebagai pembunuh bayaran. Duncan kemudian menuju ke suatu tempat, sambil lalu membeli sebuah perlengkapan di toko dan mengadopsi seekor anjing, yang hal tersebut dilakukan untuk mengisi kesehariannya yang sebentar lagi akan pensiun dalam 14 hari ke depan. Diketahui tempat yang ia tuju berada di dekat danau tengah hutan di Montana yang jauh dari keramaian. Ketika Duncan sedang beristirahat pada malam harinya, ia tiba-tiba dihantui kilas balik tentang sebuah pembunuhan yang ia lakukan di masa lalu yang membuatnya terbangun kaget, sehingga tanpa sengaja menembak anjingnya yang baru ia adopsi. Pada saat menguburkan anjingnya yang sudah mati, ia melihat seorang wanita di seberang danau yang merupakan tetangganya sedang memotong kayu. Di malam harinya, Duncan dihubungi oleh Vivian yang mengatakan bahwa bos mereka yang bernama Blood tidak menyukai penolakan Duncan atas tugasnya untuk menghabisi Pedro Gonzalez, sehingga Blood menaikkan bayaran untuk Duncan agar mau menghabisi targetnya itu. Di sini terungkap ternyata Duncan ditugaskan untuk menghabisi Pedro di Rusia, adalah sebuah jebakan agar Pedro membunuhnya sehingga ketika Duncan mati maka Blood tidak perlu mengeluarkan sepeser pun uang pensiunannya, sama seperti halnya yang dilakukan kepada Michael sebelumnya. Duncan yang tidak mengetahui rencana busuknya Blood, ia mulai melacak posisi dan ciri-ciri targetnya tersebut. Dan setelah mengetahui lokasi targetnya, ia langsung menuju ke Rusia dan menyusun rencana dengan membayar seseorang agar berpura-pura terkunci di salah satu kamar hotel tempat Pedro berada. Sehingga saat pihak hotel menghubungi petugas perbaikan, Duncan sudah menyamar sebagai tukang servis pintu. Pedro yang merasa terganggu dengan suara perbaikan pintu yang dikerjakan Duncan, ia berniat menegurnya. Tapi tiba-tiba Duncan langsung menyerangnya dan menghabisi semua anak buah Pedro. Pada saat itu ia tak sengaja melihat sebuah berkas berisi foto dirinya, dan ia pun menyadari ada yang menjebaknya ke tempat itu. Setelah itu ia menghubungi Vivian dengan mengirim sebuah foto tewasnya Pedro. Okay, the job is done. I'll send you a picture. Kemudian Vivian dengan nada marah memberitahu Blood untuk segera mentransfer bayaran Duncan dalam waktu 24 jam ke depan, dan menyuruhnya untuk tidak lagi berurusan dengannya jika tidak ingin merasakan kemarahan sang kaisar hitam. Namun rupanya Blood ngotot untuk tidak membayar penuh dengan alasan menghemat uang, dan justru ia menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Duncan. Para pembunuh bayaran itu langsung menemui Paul yang mengurus berkas-berkas Duncan untuk mencari tahu di mana Duncan berada. Terjadi perbincangan alot di antara mereka sehingga ketika mereka mendapat beberapa alamat dan berkas-berkas rekening milik Duncan, mereka langsung menghabisi Paul. Mereka mulai mencari Duncan dimulai dari alamat sebuah apartemen di Florida. Namun apartemen tersebut rupanya sudah berganti pemilik. Lalu setelah itu mereka mendatangi alamat sebuah rumah yang diyakini itu alamat tempat tinggal Duncan. Namun lagi-lagi gagal karena mereka hanya menemukan rumah itu ditempati beberapa pemuda berandalan.
Dan ternyata alamat rumah tersebut ternyata palsu. Dan mereka melampiaskan kekesalannya dengan membantai semua pemuda berandalan di rumah itu. Adegan berpindah pada Dunchan yang tanpa sengaja bertemu dengan tetangga barunya yang bernama Camilla. Mereka berbincang-bincang mengenai satu sama lain. Ketika Camilla bertanya soal kepindahan Dunchan ke Montana, Dunchan hanya mengatakan bahwa tempat tersebut cukup nyaman untuk masa pensiunannya. Camilla kemudian menanyakan perihal pekerjaan Dunchan sebelum pensiun. Dunchan hanya mengatakan bahwa dulunya dia bekerja membereskan sebagian orang yang tewas dalam masa liburan di berbagai negara. Dia merahasiakan pekerjaan dan identitas yang sebenarnya dari Camilla. Setelah mendengar cerita pekerjaan Dunchan yang sering mendatangi berbagai negara, Camilla berasumsi Dunchan menguasai berbagai bahasa dan menyarankan untuk menjadi seorang guru bagi anak-anak kecil di tempat tinggalnya saat ini. Dunchan yang tidak pandai berbicara dengan anak kecil, ia hanya mengajarkan cara menggunakan pisau dan menceritakan sedikit aktivitas orang-orang di beberapa negara, yang tentunya dia telah memodifikasi cerita yang sebenarnya agar tidak ada yang mengenali identitas dirinya. Camilla yang melihat cara Dunchan memainkan pisau tadi, ia rupanya tertarik untuk memiliki pisau tersebut. Singkat cerita setelah itu Dunchan memberikan sebuah bingkisan kado yang justru berisi 2 buah pistol bukan sebuah pisau. Namun Camilla sendiri tidak tahu cara menggunakannya. Kelompok pembunuh bayaran yang kini berada di sebuah motel bersama seorang akuntan bernama Jen. Mereka memeriksa beberapa berkas yang bisa dijadikan petunjuk mengenai keberadaan Dunchan, sampai akhirnya mereka menemukan bukti donasi pada sebuah rekening bank yang mengarah pada sebuah bank di Montana. Mereka meyakini bahwa Dunchan saat ini berada di tempat itu, dan kemudian mereka langsung bergegas untuk mendatangi lokasi tersebut. Singkat cerita kelompok pembunuh bayaran itu sudah sampai di simpang jalan Bank Montana. Tak berselang lama mereka melihat Dunchan yang baru saja akan pulang dari sebuah toko. Lalu mereka menyusun sebuah rencana dengan Cindy berpura-pura mobilnya sedang mogok di pinggir jalan, sehingga Dunchan yang melihat hal itu dengan terpaksa membawa Cindy ke rumahnya. Cindy yang memiliki rencana untuk membunuh Dunchan, ia mulai menggunakan cara seperti yang dilakukan kepada Michael dengan merayunya untuk bercocok tanam. Sehingga ketika rayuannya itu mulai berhasil, Facundo yang sudah bersiap sebagai sniper langsung membidiknya dari jarak jauh. Namun Dunchan yang menyadari adanya sinar laser, ia berhasil menghindar, dan kemudian membunuh Cindy. Sementara yang lain mencoba masuk ke dalam rumah itu, namun Dunchan sudah menghilang. Yang ternyata Dunchan sudah berada di belakang Facundo dan langsung membunuhnya. Kemudian Dunchan membalikkan keadaan dengan membidik mereka menggunakan senjata sniper, dan kemudian menembak seluruh lampu penerang di rumahnya agar mudah mencari posisi mereka menggunakan sensor yang ada di senjata tersebut. Hilde kemudian menyalakan suar agar Dunchan tidak bisa melihat posisi mereka. Sementara itu Carl mencoba menyelinap dari belakang Dunchan, namun Dunchan yang sangat cerdik justru membuat Carl tewas di tangannya. Sementara Hilde yang berusaha bersembunyi di balik lemari es, Dunchan berhasil mengetahui posisinya dan langsung menembaknya dari jarak jauh. Setelah itu Dunchan memeriksa barang bawaan mereka untuk dijadikan petunjuk. Dia menemukan sebuah kunci motel. Yang ketika ia datangi Dunchan menemukan Jen yang sedang teler, Jen tanpa sengaja memberitahukan tentang rencana penculikan terhadap tetangga Dunchan. Mendengar hal itu ia langsung bergegas mencari Camilla ke rumahnya, dan benar saja di sana Dunchan mendapati rumah Camilla sudah kosong dan berantakan. Sementara di tempat lain, Blood sangat marah setelah mendengar anak buahnya tewas termasuk Hilde yang merupakan wanita kesayangannya. Blood semakin berniat untuk membunuh Dunchan secepatnya. Namun Vivian kembali memperingatkan dan menyarankan Blood agar mengurungkan niatnya itu dan lebih baik membayar sisa bayaran milik Dunchan jika ingin hidup aman. Namun lagi-lagi Blood ngotot tetap ingin membunuh Dunchan. Pada esok paginya Dunchan pergi ke sebuah kafe untuk menenangkan pikiran. Di sana ia bertemu dengan kawan lamanya yang sudah pensiun sebagai pembunuh bayaran bernama Porter. Mereka berbincang-bincang sambil lalu Dunchan menggali informasi mengenai Blood ketika menyembunyikan wanita yang menjadi tawannya. Setelah Dunchan hendak pergi, tiba-tiba Porter menempelkan obat bius ke tangan Dunchan saat berjabat tangan yang membuatnya terjungkal dan tak sadarkan diri. Rupanya Porter telah bekerja sama dengan Blood untuk menangkap Dunchan. Ketika terbangun, Dunchan sudah berada di dalam ruangan tempat Blood menahan tawanannya.
Di sana Blood mulai melancarkan aksinya untuk menyiksa Dunchan, namun ia tidak ingin membunuhnya secara langsung sebelum tiba hari ulang tahun Dunchan dalam 4 hari ke depan. Blood lalu memperlihatkan beberapa foto Camilla, di mana saat ini Camilla rupanya tengah dibuat tak berdaya oleh Jen yang berkali-kali menyuntikkan narkotika. Singkat cerita, setelah 3 hari Blood berturut-turut menikam Dunchan menggunakan sebilah pisau, tiba-tiba pisau tersebut patah terkena logam di dalam tubuh Dunchan dan potongannya menyangkut di dalam. Lantas dengan kemarahan dan kekejamannya Blood menusuk mata Dunchan yang membuatnya kehilangan salah satu penglihatannya. Pada malam harinya, Dunchan kemudian mengeluarkan potongan pisau di tubuhnya dan menjadikannya alat untuk membuka borgol di tangannya. Sehingga pada saat hari keempat di mana hari itu hari terakhir Dunchan, Blood bersama para anak buahnya kembali memasuki tempat itu untuk membunuhnya. Namun saat penjaga menghampiri Dunchan, inilah yang terjadi. Dunchan menghabisi para penjaga di sana, sementara Blood yang ketakutan pun kabur sambil lalu memanggil seluruh anak buahnya. Setelah itu Dunchan kemudian pergi ke rumah temannya bernama Jasmine. Dia kemudian meminjam sebuah ponsel untuk menghubungi Vivian dan membuat sebuah kesepakatan pertukaran dirinya demi keselamatan Camilla. Akan tetapi Blood yang mendengar pembicaraan soal keputusan Dunchan, Blood rupanya menolak dan berniat membunuhnya termasuk Camilla. Jasmine kemudian mengobati luka di seluruh tubuh Dunchan, dan karena kondisinya masih lemah untuk balas dendam, ia kemudian menyuntikkan cairan untuk membantu kebugaran tubuh Dunchan. Tidak hanya itu, Jasmine memberikan sebuah senjata paket lengkap yang sangat canggih dengan hanya dikontrol menggunakan jari-jarinya. Setelah itu Dunchan membawa seluruh senjata tersebut ke sebuah bekas stasiun kereta dan kemudian menghubungi Vivian menanyakan kondisi Camilla. Anak buah Blood kemudian mempersiapkan senjata penuh, sementara Dunchan langsung menyiapkan segala persenjataannya di lokasinya saat ini, dan ia kembali menghubungi Vivian dengan durasi cukup lama agar anak buah Blood dapat melacak lokasinya. Sehingga setelah mendapat lokasi tersebut mereka kemudian langsung mengepung Dunchan di tempat itu. Dunchan yang saat ini meski terpojok dengan banyaknya pasukan yang dibawa Vivian, rupanya dia sama sekali tidak gentar dan malah dengan santainya menyuruh Vivian untuk segera keluar. Namun dengan sombongnya Vivian meremehkan ucapan Dunchan. Dan inilah yang terjadi. Dunchan berhasil melenyapkan mereka semua menggunakan senjata yang sangat fantastis, menyisakan Vivian seorang diri yang dibiarkan tetap hidup. Sementara Blood yang menyaksikan kejadian itu melalui kamera tersembunyi kini benar-benar ketakutan dan kebingungan untuk menghadapi Dunchan yang saat ini langsung menuju ke tempatnya. Dan setibanya di sana, seluruh pasukan Blood yang tersisa tak satu pun ada yang berani menghalangi langkahnya dan justru memilih kabur daripada mati sia-sia di tangan sang kaisar hitam. Ketika Dunchan sudah berada tepat hadapan Blood, tanpa mukodimah dia langsung mengayunkan sebuah kapak dan memenggal kepala Blood. Setelah itu Dunchan kemudian membawa Camilla ke Montana dan merawatnya sampai sadar. Ketika Dunchan kelelahan menjaga Camilla tanpa sengaja tertidur, dan ketika terbangun ia melihat Camilla sudah tidak ada di kamarnya. Dunchan tak sengaja menemukan beberapa bukti transferan donasi dari rekening miliknya, dan ia juga menemukan sebuah koran lama tentang berita pembunuhan sebuah keluarga bertahun-tahun yang lalu, dan ternyata berita tersebut adalah pembunuhan yang pernah dilakukan olehnya yang sampai saat ini selalu menghantui pikirannya. Tiba-tiba Camilla menodongkan pistol menggunakan pistol yang ia berikan sebelumnya, dan terungkaplah bahwa pada saat Dunchan membantai satu keluarga rupanya ia membiarkan seorang gadis kecil tetap hidup, dan gadis tersebut adalah Camilla yang sudah lama ingin membalas dendam kepadanya. Rupanya sejak awal bertemu dengan Dunchan, Camilla sudah mengenali sosok Dunchan tapi Dunchan tidak mengenali wajah Camilla si perempuan kecil yang ia biarkan hidup dalam pembunuhan di masa lalu. Dunchan sedikit pun tak melakukan apapun terhadap Camilla yang ingin balas dendam dan ia meminta maaf karena menurutnya pembunuhan tersebut adalah sebuah kesalahan informasi yang ia dapat.
Lalu kemudian Dunchan menyuruh Camilla untuk segera menarik pelatuknya. You didn't recognize... Tapi ternyata Camilla tidak membunuh Dunchan, karena ia memiliki rencana untuk menyuruh Dunchan mencari orang yang menginginkan kematian ayahnya. Dunchan hanya berkata akan mencoba untuk melakukannya. Dan film tamat.